Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Bapak Ibu sehat? Udah sarapan? Enak agak? Alhamdulillah. Senang hari ini? Senang. Mau senang kayak mau kagak, pokoknya kudu senang. Karena saat ini sebetulnya kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Di luar sono orang-orang pengen banget datang ke tempat sini, tapi susahnya, naudzubillah. Punya duit, takut diajak di sini. Saya ada temen Bu, Pak, temen orang kaya. Dia sebetulnya kalau mau berangkat umroh udah tinggal ngomong, tinggal pergi, pokoknya tinggal daftar langsung pergi Emirat. Tapi saya tanya, kenapa nggak buru-buru pergi umroh? Dia bilang apa? Saya takut seandainya dosa-dosa saya itu dibalas di sini. Nanti saya muterin Ka'bah agak pulang-pulang, muter takut begitu katanya. Ya, tapi alhamdulillah tahadus bin ni'mah, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang pilihan Allah dan bisa langsung berhadapan dengan makam Rasul, bisa langsung berhadapan dengan Ka'bah, bahkan ada yang langsung mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Namun tak lupa, yang perlu kita perhatikan sebagai rasa syukur kita hari ini adalah kita berada di tempat di mana tempat ini adalah tempat turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu ada dua makom atau tempat turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah itu adalah ayat Al-Quran yang turunnya di Mekah. Kemarin kita udah ngendong Bu, berapa hari di Mekah Bu? Hampir 5 hari, di mana di situ dulu turunnya Al-Quran. Makanya di mana-mana yang berbau Al-Quran berkah. Salah satunya adalah Makkah Al-Mukarramah, tempat yang di mana kemarin kita ngendong, tempat di mana kemarin kita ibadah. Disitulah kita memperbanyak ibadah, dan di situ kita semua mendapatkan kenikmatan. Di antaranya salah satunya saya Bu, ya, makan saya paling banyak ke sana Bu. Masya Allah, nikmat banget makan. Padahal rasanya jauh banget rasanya sama di rumah. Kagak kasih garam, apa tahu udah rasanya, tapi doyan. Itulah merupakan keberkahan. Karena berkah itu bukannya banyak, tapi nikmat. Betul ya Bu? Itu adalah salah satu keberkahan Al-Quran. Yang kedua adalah Madaniyah. Madaniyah itu adalah tempat turunnya Al-Quran yang kedua, yaitu kota Madinah. Maka ada ayat atau surah yang diturunkan di Makkah dan ada surah yang diturunkan di Madinah. Kalau yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah, kalau yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Jelas ya Bu? Ya. Nah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah itu turunnya secara berangsur-angsur. Enggak satu Al-Quran ngejeblok bawah langsung. Dari langit turun satu Quran, dari Al-Fatihah sampai Anas turun ke Mekah. Tidak. Turun kepada Nabi Muhammad dalam keadaan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau sejarah yang terjadi yang dialami oleh Nabi Muhammad. Maka di dalam Al-Quran ada ilmu yang namanya Asbabun Nuzul. Apa itu Asbabun Nuzul? Ayat Al-Quran yang turun karena sebab hal-hal yang terjadi pada masa Rasulullah. Kalau Rasulullah sedih, ada ayat yang turun. Kalau Rasulullah senang, ada ayat turun. Kalau Rasul bingung, ada ayat turun. Tergantung di mana Nabi Muhammad berada. Kalau Nabi Muhammad adanya di Mekah, berarti ayat itu turun, disebutnya ayat Makkiyah. Kalau Nabi Muhammad adanya di Madinah, maka ayat tersebut disebut ayat Madaniyah. Alhamdulillah. Pulang-pulang dari sini jadi ustazah sama ustaz semua, pokoknya lebih. Maka inti daripada umrah itu sebetulnya Bu, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Nabi, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka harus ada giroh di hati kita semakin mendalam mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang sekarang kita baca prosesnya Masya Allah Bu. Dari mulai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di gua apa namanya Bu? Di Gua Hiro. Emangnya Nabi dapat ayat yang pertama senang banget? Kagak Bu, dipaksa sama malaikat.
Padahal Nabi udah bilang, ma'ana biqari, saya tuh gak bisa baca. Ngapain sih dikasih ayat? Iya, kalau bahasa kitanya begitu. Tapi terus dipaksa sama malaikat, bahkan dipeluk, dan terakhir dibacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Maka ayat yang pertama turun ke muka bumi ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau Al-Fatihah itu adalah surat pertama. Kalau ayat yang pertama kali turun namanya surah Al-Alaq. Jelas ya, Bu? Alhamdulillah. Nah, makanya hari ini ketika Nabi Muhammad SAW, kita melihat dan sejarah daripada Nabi Muhammad dilanjutkan dengan para sahabat, terus dilanjutkan sampai dengan saat ini, Al-Quran menjalani proses yang begitu panjang. Tatkala Al-Quran sudah sampai kepada Nabi Muhammad, itu enggak langsung jadi Quran juga, Bu. Nabi Muhammad menyampaikan ayat secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Maka Nabi Muhammad menyampaikan wahyu atau ayat yang disampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad itu gak boleh langsung nyampe ke orang. Wah, bahaya kalau seumpamanya itu udah nyampe kemana-mana, waduh udah. Maka Nabi Muhammad menyampaikannya langsung kepada saudaranya dulu, terutama kepada istrinya. Dan singkat cerita, Nabi Muhammad SAW sudah mulai berani menyebarkan Islam secara seluruh. Ayat-ayat Al-Quran sudah banyak didengar. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengajak sahabatnya, namanya Zaid bin Sabit, untuk menulis, karena dia adalah orang yang hafal Al-Quran, menulis Al-Quran. Karena saat itu belum ada yang namanya kertas HPS, belum ada kertas-kertasan, belum ada tukang fotokopi. Jadi Nabi Muhammad dan Zaid bin Sabit itu menulis ayatnya di sebuah batu, di pelepah korma, di kulit binatang, karena dulu belum ada kertas. Dan ayat yang ditulis itu belum satu Quran begitu. Kenapa belum dibukukan? Karena pada saat itu Al-Quran masih ada wahyu yang belum turun kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, saat Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar, sahabat Nabi, mengusulkan untuk senantiasa membukukan Al-Quran. Kenapa? Agar ayat-ayat Al-Quran tidak berceceran. Ada yang dari batu, di pelepah korma, segala macam tidak berceceran. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengajak kepada para sahabat lain untuk membukukan Al-Quran. Di lain itu juga ada sahabat namanya Utsman bin Affan pun yang mengokehkan, oke kalau gitu kita bukukan Al-Quran. Nah, maka ada Al-Quran yang disebut dengan Al-Quran Rasam Utsmani. Padahal yang mengusulkan pembukuan Al-Quran adalah Abu Bakar, tapi yang terkenal adalah Utsman. Maka ada di dalam ilmu mempelajari Al-Quran itu ada namanya ilmu Rasam. Ya, maka yang kemarin disampaikan oleh Haji Ahmad bahwa Al-Quran itu nggak sembarangan. Al-Quran yang kita baca rata-rata rasamnya atau tulisannya namanya Rasam Utsmani. Ada rasam-rasam yang lain atau tulisan-tulisan yang lain. Kenapa nggak pakai tulisan yang lain? Khawatir kita nggak bisa bacanya. Karena banyak berbeda pendapat di kalangan para qiraah. Dimulai dari tulisan dan bacaannya juga banyak yang beda. Maka nanti kita mewakafkan Al-Quran yang rasamnya adalah Rasam Utsmani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi nyampe. Ya. Al-Quran yang saat ini kita pegang, selain daripada kita paham dan tahu betul bahwa Al-Quran memiliki perjuangan, di lain daripada tadi perjuangan Nabi, Al-Quran juga mempunyai perjuangan, Bu, Pak, mempertahankan dirinya. Itu si Al-Quran. Kalau bahasa kita itu Al-Quran. Dari dulu zaman Nabi sampai dengan saat ini tidak pernah ada yang kurang sedikit pun. Ataukah itu hurufnya, ataukah itu bacaan dan lain sebagainya. Maka perlu kita syukuri bersama bahwa Al-Quran yang sampai di kita sudah sempurna. Alhamdulillah. Nanti kita akan melihat bagaimana pembuatan Al-Quran
Kalau di pabrik sejam jadi, tapi kalau zaman Nabi, wah kudu ditulis dulu, kudu ditafsir dulu, dibaca, diulang-ulang. Kalau itu dulu kita ada di zaman itu, mungkin barangkali kita mesti belajar Quran apa golden-golden, Pak. Belum tafsirnya, belum segala macamnya. Dan saat ini kita udah enak tinggal bacanya doang. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita memahami tentang jadinya Al-Qur'an atau buku yang dibukukan Al-Qur'an ini, kita perlu paham bahwa jangan sampai Al-Qur'an ini hanya menjadi buku semata. Mari bersama kita pelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya agar menjadi pedoman buat kita di alam kubur. Al-Quran memberikan syafaat buat kita. Karena apa, Bu? Al-Quran nanti akan ditanya sama Nabi, sama malaikat. Kalau kita nggak baca Quran nanti di dalam kubur, siapa yang akan menemani kita? Mudah-mudahan di alam kubur kita Al-Quran menemani kita dalam keadaan cerah, dalam keadaan terang benderang, menerangi alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Museum Al-Quran, dan ada satu hadis yang perlu saya sampaikan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, sebaik-baiknya orang, maka mari kita pelajari Al-Quran dan bersama kita mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah TV.